Salam sejahtera bagi kita semua. Kita berjumpa kembali dalam Suara Pengembalaan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan membicarakan tentang hamba yang terdapat di dalam surat Roma pasal 6 ayat 15 sampai 23. Saya akan membacakannya pada ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam membicarakan tentang hamba, Alkitab memberikan kiasan hubungan antara Tuhan dan hamba. Nah, dari bahasa aslinya, hamba itu doulos, seorang hamba yang tidak punya hak untuk hidup, tidak memiliki hak untuk hidup, bahkan untuk dirinya sendiri pun tidak punya. Dia harus punya ketaatan kepada tuannya. Nah, dengan demikian setiap hamba harus menyerahkan seluruh hidupnya untuk tuannya. Nah, kita menjelaskan kalau kita menjadi hamba dosa nih, berarti kita tidak punya hak atas hidup kita. Dosa itu yang menguasai kehidupan kita. Nah, sangat berbeda ketika kita menjadi hamba Tuhan, hambanya Kristus Yesus, karena kita sudah dimerdekakan dari perbudakan dosa. Nah, ada upah yang disediakan oleh Tuhan kita, yaitu kehidupan yang kekal. Namun di sini Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, di tengah-tengah kehidupan dunia ini, yang masih hidup dalam daging ini, kita perlu memperjuangkan kehidupan kita yang sudah dimerdekakan sebagai hambanya Kristus, sebagai hambanya Allah. Jadi kita harus memiliki ketaatan sebagaimana seorang budak kepada tuannya, sebagai seorang budak kepada Tuhan kita. Berarti kita harus mengikuti segala aturannya, segala firman-Nya, kehendaknya, bukan kehendak kita. Nah, itulah maksud dari kata doulos, hamba, budaknya Kristus. Ya. Jadi perbedaannya hanya dari hamba dosa dengan hambanya Kristus itu adalah ketaatan kita kepada Tuhan kita. Kalau sekarang Tuhan kita adalah Tuhan Yesus Kristus, berarti setiap kita harus memiliki ketaatan yang penuh kepada Tuhan kita. Karena apa? Kita sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan, sudah ditebusnya oleh darah Kristus, sehingga kehidupan yang lama kita, kehidupan di mana kita dijajah oleh dosa, diperhamba oleh dosa, harus ganti menjadi hidup yang seturut dengan kebenaran dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dikatakan di ayat yang ke-20, sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Ketika dulu kita menjadi hamba dosa, tidak ada kebenaran yang melingkupi kehidupan kita. Ya, semua perbuatan yang mendatangkan dosa itulah yang kita kerjakan, kita perbuat. Tetapi ketika kita menjadi hambanya Kristus setelah dimerdekakan, ya kita ada kebenaran karena kita dibenarkan. Nah, itu perbedaan yang signifikan, di mana ada hamba dosa dan hambanya Kristus. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, ada penekanan di dalam perikop ini yang tentang penghambaan, tentang perhambaan. Dikatakan ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sudah sangat jelas perbedaan antara menjadi hamba dosa dan hambanya Kristus. Jadi hambanya Kristus itu sebuah kasih karunia. Sebuah kasih karunia. Kita tidak bisa memilihnya untuk menjadi hambanya Kristus, tetapi Kristus yang telah memilih kita menjadi hambanya. Nah, sekarang
tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang yang dimerdekakan dalam Kristus, ya mengisi kemerdekaan yang Tuhan beri itu dengan kebenaran, dengan kebaikan. Ya, itulah yang dimau Tuhan sebagai Tuhan atas hidup kita. Tuhan menjadi satu-satunya yang boleh memimpin atas kehidupan kita. Kita punya ketaatan yang sungguh-sungguh seperti seorang budak. Oleh sebab itu ada nasihat dari Rasul Paulus, semua kita kerjakan seperti untuk Tuhan. Apapun, lakukanlah itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan semua kerjakan seperti engkau melakukannya untuk Tuhan. Ya, karena kita adalah hamba-hamba Kristus, hambanya Allah, bukan lagi hamba dosa. Kiranya kebenaran firman Tuhan mengingatkan setiap kita, ya saya adalah hamba Kristus, ya saya adalah orang yang sudah dimerdekakan. Marilah dan baiklah kita bertingkah bersikap seperti yang Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki, yaitu melakukan kebenaran firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Kita tidak punya keberanian untuk lagi melakukan dosa, sebab hidup kita ada dalam pengawasan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.